Kelurahan adalah desa di wilayah DIY yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berbeda dengan kelurahan yang merupakan perangkat Kapanewon atau Kemantren dan menjalankan sebagian kewenangan Kapanewon atau Kemantren yang dilimpahkan pada kelurahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kelurahan di Daerah Istimewa Yogyakarta menjalankan pemerintahan berdasarkan asas rekognisi dan subsidiaritas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta turut melaksanakan 4 dari 5 urusan keistimewaan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta pada konteks penugasan urusan. Kelurahan memperoleh penugasan langsung dari pemerintah daerah DIY untuk melaksanakan 4 urusan keistimewaan, yakni kelembagaan pemerintah daerah DIY, pertanahan, tata ruang dan kebudayaan, melalui Peraturan Gubernur DIY Nomor 131 Tahun 2018 tentang penugasan urusan keistimewaan. Mulai tahun 2021, kelurahan telah melaksanakan penugasan urusan keistimewaan dari pemerintah daerah DIY dalam bentuk kegiatan yang meliputi kegiatan arsitektur gaya Yogyakarta, Balai Budaya, Desa Mandiri Budaya, Desa Maritim, Padat Karya Istimewa, dan Papan Nama Keistimewaan. Tahun 2022, jumlah kegiatan bertambah seperti Desa Budaya, Desa Mandiri Pangan, Desa Prima, Desa Prener, dan Desa Wisata. Menindaklanjuti Peraturan Gubernur DIY Nomor 131 Tahun 2018 tentang penugasan urusan keistimewaan, pemerintah daerah DIY telah mengundangkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 25 Tahun 2019 tentang pedoman kelembagaan urusan keistimewaan pada pemerintah kabupaten atau kota dan kelurahan. Peraturan gubernur tersebut menjadi dasar perubahan nomenklatur kelembagaan desa menjadi kelurahan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Tahun 2020 dilakukan pelantikan ulang 392 kepala desa di DIY oleh masing-masing bupati pada nomenklatur jabatan baru sebagai lurah, sebagai konsekuensi perubahan nomenklatur kelembagaan desa menjadi kalurahan. Lurah yang dilantik itu melanjutkan masa jabatannya hingga selesai berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pelantikan lurah tersebut diikuti dengan pengukuhan lurah sebagai pemangku keistimewaan oleh Gubernur DIY berdasarkan pasal 34 Peraturan Gubernur DIY Nomor 2 Tahun 2020 tentang pedoman pemerintahan kalurahan. Yang dimaksud dengan lurah sebagai pemangku keistimewaan adalah lurah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di kalurahan sesuai dengan sejarah, hak asal-usul, dan kedudukan Yogyakarta sebagai daerah istimewa. Turut serta menjaga dan mendayagunakan nilai-nilai keistimewaan dan pelaksanaan urusan keistimewaan dalam rangka mewujudkan tujuan keistimewaan, antara lain mewujudkan kesejahteraan dan ketentraman masyarakat serta menciptakan pemerintahan yang baik.
Tanggal 8 Februari 2022 dilakukan pengukuhan lurah sebagai pemangku keistimewaan untuk lurah yang hasil pemilihan dan lurah pengganti antar waktu yang dilantik oleh masing-masing bupati tahun 2021 dan Januari 2022. Secara keseluruhan, terdapat 242 lurah yang dikukuhkan, terdiri dari 27 lurah Kabupaten Bantul, 84 lurah Kabupaten Sleman, 69 lurah Kabupaten Kulon Progo, dan 62 lurah Kabupaten Gunung Kidul. Yang istimewa dalam pengukuhan lurah sebagai pemangku keistimewaan, sekaligus juga dilaksanakan pengukuhan pengurus paguyuban lurah dan pamong kalurahan DIY Nayang Toko masa bakti 2022 hingga 2025 oleh Gubernur DIY. Paguyuban Nayang Toko merupakan mitra pemerintah daerah dalam mengisi keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta dengan melaksanakan urusan keistimewaan yang ditugaskan ke kalurahan. Nama Nayang Toko diberikan langsung oleh Bapak Gubernur DIY dan merepresentasikan filosofi Sangkan Paran, terdiri atas sifat, sikap, dan sebentuk peran sebagai modal sosial menuju Jogja Mulia Sejahtera. Perlu saya sampaikan, Nayang Toko merupakan akronim dari kata Nayoko yang bermakna pemimpin atau pamomong, pelayan, sosok yang bertugas, membantu meringankan beban orang lain, waroto yang mencerminkan sikap adil, dan karto raharjo yang merefleksikan kondisi sejahtera lahir batin. Sehingga secara harfiah, Nayang Toko dapat diartikan sebagai sosok pemimpin yang senantiasa mengabdi untuk meringankan beban orang lain, berlaku adil, dan bertujuan mensejahterakan masyarakatnya secara lahir dan batin. Proses pemilihan pengurus juga berjalan istimewa, mengedepankan musyawarah dan mufakat antar paguyuban lurah dan pamong kalurahan kabupaten, yakni Bodronoyo Kulon Progo, Tunggul Jati Bantul, Semar Gunung Kidul, dan Suryon Dadari Sleman. Nayang Toko, yes! Biro Tata Pemerintahan Setda DIY memfasilitasi pemilihan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Nayang Toko pada 21 Januari 2022. Terpilih sebagai Ketua Umum Nayang Toko adalah Gandang Harjanata, Lurah Taman Martani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman. Sementara Heri Yulianto, Lurah Ngeloro, Kapanewon Saptosari, Kabupaten Gunung Kidul, terpilih sebagai Sekretaris Jenderal. Setelahnya, Paguyuban Nayang Toko kembali bermusyawarah untuk memilih pengurus harian yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur DIY nomor 31/Kep/2022 tentang pengukuhan pengurus Paguyuban Lurah dan Pamong Kalurahan Daerah Istimewa Yogyakarta Nayang Toko masa bakti 2022 hingga 2025. Bapak Gubernur DIY dalam sambutannya saat pengukuhan Paguyuban Nayang Toko berharap agar momentum pengukuhan tersebut menjadi titik tolak sinergitas antar pihak dalam membangun kalurahan dengan muara pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat. Untuk itulah, saya meminta Nayang Toko segera menyusun visi misi organisasi dan program kerjanya, tentu dengan menyematkan greget gumregah sengguh lan ora mingko. Dan pada suatu saat nanti, saya ingin menyaksikan bagaimana kiprah Nayang Toko membumikan visi dan misi, mentransformasi berbagai ide ke upaya dan tindakan nyata.